Inikah pengganti dari Super Sentai? Ingat nggak kalian, pas lagi rame berita Super Sentai itu bakalan berakhir, beredar rumor juga soal pengganti si Super Sentai ini. Nih, Ana jabarkan lagi poin-poin rumornya ya. Ini rumornya yang pertama kali. Kayaknya sekarang udah makin berkembang lagi deh rumor ini ya. Ini Ana sebutin biar kita itu inget lagi pertama kali itu kayak gimana. Jadi pertama, kayak 3 orang membentuk grup seperti Sentai dan mengenakan kostum Metal Heroes dan bukan spandex. Tidak ada tim seperti Sentai, tapi ada pahlawan individu dengan gelar yang sama seperti Metal Hero. Terus juga di sini poin berikutnya disebutkan kalau ini tuh bakalan jadi tim sihir dan gak ada lagi robot saling gabung seperti kayak Megazord dan awalnya cuma 3 orang dan acaranya gak bakalan setahun. Tapi acaranya tuh cuma 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali bakalan ada seri baru lagi. Dan setelah itu, di awal November, muncul sebuah post dari page resmi Thailand yang seperti tidak sengaja membocorkan nama pengganti dari si Super Sentai ini, yaitu Universe Heroes. Jadi postnya itu berupa foto di mana banyak Red Sentai atau Red Rangers gitu ya, berjajar gitu guys, dan ada logo Cartoon Club, dan mungkin ini tuh program di suatu channel televisi, dan di bawahnya ada tulisan Universe Heroes. Di fase ini Anda berpikir, oke, Super Sentai di sini bakalan berakhir, tapi bakalan di-rebranding seperti yang sudah Anda banyak bahas kemarin ya. Nah, Sentainya kayaknya tetap nih, cuman kayak ganti nama aja. Tapi bisa aja dugaan Anda ini salah guys ya, karena kita baru aja mendapatkan update baru lagi nih. Kemarin pada tanggal 18 November 2025 pada jam 10 malam. Toei baru aja mendaftarkan trademark baru bernama Super Space Sheriff Gavan Infinity. Namanya berasa heboh banget ya. Kalau orang Jepang mungkin nyebutnya Cho Uchu Keiji Gavan Infinity. Sampai saat ini, setelah pendaftaran resmi trademark tersebut, belum ada pengumuman resmi ya, baik dari si Toei Company ataupun si TV Asahi-nya mengenai kehadiran seri terbaru ini. Tapi, kalau dirujuk dengan pendaftaran judul oleh Toei di bot Twitter tersebut ya sudah dipastikan kalau seri tersebut akan tayang di televisi dengan jadwal yang belum ditentukan. Nah, katanya jadwal penayangannya ini akan menggantikan Super Sentai yang tayang tiap minggu jam setengah 10 sampai jam 10 waktu Jepang di TV Asahi. Selain itu juga, merek ini tuh didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan di 19 kelas kategori barang atau jasa sekaligus. Maksudnya soal ini tuh gimana? Jadi Toei itu mendaftarkan nama atau trademark tersebut ya bukan hanya untuk satu jenis produk guys, tetapi untuk banyak kategori produk dan layanan sekaligus. Dalam hal ini ya 19 kelas yang berbeda menurut sistem klasifikasi merek Jepang. Kenapa soal ini penting? Karena trademark itu tidak otomatis melindungi semua jenis barang. Jadi setiap merek tuh harus kayak didaftarkan nih di kelas tertentu sesuai jenis produk yang ingin dilindungi. Jadi ada apa aja? Ini Anda banyak sih guys ya. Jadi misalkan kayak kelas 5 tuh ada obat, kelas 6 ada metal, kelas 8 ada peralatan genggam, kelas 9 peralatan mekanik, dan banyak lagi di sini sampai kelas 32 guys ya. Nah, jadi bahasa sederhananya tuh kayak gini. Nama itu diklaim dan dikunci sama Toei untuk dipakai dalam berbagai jenis produk. Bukan cuma satu. Ini umum gitu untuk seri besar seperti kayak Super Sentai, Kamen Rider, atau franchise besar lainnya. Nah, sebenarnya pengajuan pendaftaran namanya itu sudah dilakukan Toei nih pada tanggal 11 November 2025. Tapi baru diresmikan tanggal 18 November, tanggal 19 kalau waktu Jepang ya. Lewat berita ini, apakah kita nih sudah saatnya nih ya benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Super Sentai? Jadi mendengar nama trademarknya nih ya, sudah jelas-jelas ada nama Gavan di situ. Dimana ini ya tidak asing di telinga para toku fans, baik kita di Indonesia maupun mancanegara. Uchu Keiji Gavan kan bagian dari Metal Heroes ya. Dan Anda berani bilang sebagai yang paling terkenal dan punya nama lah di Metal Heroes ini. Gavan ini juga jadi seri pertama dari Metal Heroes yang tayang pada tahun 1982. Tahun 82 guys ya. Dan menjadi titik awal era juga Metal Heroes-nya si Toei. Tokoh utamanya juga sangat ikonik sekali bahkan sampai saat ini, yaitu Retsu Ichijoji atau si Gaban yang diperankan oleh Kenji Oba, yang hingga kini ya masih dihormati lah sebagai ikon tokusatsu. Apalagi beliau juga pernah ke Indonesia. Ini Anda coba jabarkan lagi poin-poin utama dan garis besar dari si Gaban biar kalian itu bisa membuka mata lebih lah. Selegendaris apa dan juga se-ikonik apa nih si Gaban ini ya. Apalagi zaman sekarang tentu kan ya banyak bocil-bocil Reiwa ya. Jadi buat yang penikmat dari era Heisei, mungkin udah banyak yang tahu juga gitu sama Gaban ya. Nah, di sini Anda coba bantu bahas lagi aja. Gaban ini juga kan jadi tokusatsu pertama yang menghadirkan kostum metalik reflektif dan juga efek kilapnya itu yang futuristik pada zamannya. Ya pada zamannya sih sangat futuristik sekali. Ini membuatnya tuh kayak langsung beda gitu ya dari Kamen Rider atau Super Sentai. Jadi ya punya ciri khas sendiri dan berbeda dari superhero buatan Toei lainnya. Efek transformasinya juga dan nyebut si Jochaku itu menjadi ikonik banget ya karena teknik
chroma key gitu, yang waktu itu ya masih jarang dan juga sulit dilakukan. Posenya juga gampang-gampang sulit sebenarnya guys. Kesuksesan Gaban juga sampai melahirkan 2 sequel. Nah ini juga pasti udah banyak yang tahu ya, yaitu Sharifan di tahun 1983 dan juga ada Shaida di tahun 1984 yang bersama-sama akhirnya dikenal sebagai Space Sheriff Trilogy, yang jadi fondasi utama juga nih dari si Metal Heroes ya. Bahkan Space Sheriff Trilogy ini juga udah dapet reboot semua kan, saking ikoniknya dengan tajuk Next Gen. Gak cuman di Metal Heroes-nya aja ya, tapi Gaban juga saking populernya kan sampai nyasar kemana-mana lah bisa dibilang ya. Coba kita kilas balik lagi sedikit, Gaban itu udah tampil di mana aja sejauh ini di Tokusatsu. Jadi series original kan mengudara itu di tahun 1982 ya. Terus lanjut jauh ke tahun 2012. Ada movie-nya Kaizoku Sentai Gokaija versus Uchukeiji Gaban, The Movie. Jadi Kenji Oba itu hadir lagi, bahkan jadi pahlawan masa kecilnya Marvelous ya. Ana udah nonton dan Ana nggak terganggu sama kehadiran Gaban yang bukan Super Sentai di movie-nya Gokaiger ini, dimana kan Gokaiger kan membawa banyak Sentai kan ya biasanya ya. Nah dimana kostumnya Gaban juga udah dipermak lagi, jadi benar-benar mengkilap dah. Dan movie ini actionnya keren banget pak, coba kalian tonton. Lanjut ke yang ikonik dan jadi salah satu revolusi besar juga buat Gaban ya. Tayangnya juga di tahun yang sama, yaitu tahun 2012. Jadi ada Space Sheriff Gaban, The Movie. Jadi Om Kenji Ohba yang ngulangin lagi perannya sebagai Retsuichi Jouji. Dan ia juga melatih sheriff terbaru bernama Geki Jumonji yang diperankan sama Yuma Ishigaki ya. Dan menjadi Gaban Type G. Yuma juga pernah ke Indonesia ya, waktu itu kan bareng ya sama si Om Kenji Ohba. Dan saat Gaban Type G ini muncul juga cukup banyak yang excited nih ya, dengan suit yang mirip dengan Gaban original. Cuman di sini ada beberapa perubahan terutama di bagian dada, menjadi regenerasi juga gitu dari si Gaban yang original. Masih banyak lagi yang lainnya, ada kayak cuman muncul sepintas tapi kalau dihitung ya di sini cukup banyak guys. Ana di sini sampai note satu-satu ya. Seperti kayak di Go Buster episode 31, Q-Ranger episode 18, di Power Ranger Beast Morpher juga ada guys ya. Dan kalau buat movie-movie gede ada guys. Dan bahkan Gaban di situ pemeran utamanya. Jadi ada kayak Superhero Taisen Z, ada Space Squad ya, Uchukeiji Gaban versus Tokusou Sentai Dekarenja, sampai ke Uchu Sentai Kyurenja versus Space Squad. Itu Sakamoto pak. Dan yang paling terbaru, Gaban muncul di Wingman episode 4 cuy. Lewat pengumuman ini ya, sudah pasti banyak para sepuh yang sumringah nih ya. Karena bisa dibilang Gaban ada lagi. Fansnya super banyak dan yang paling Ana salut ya komunitasnya yang masih jalan dan aktif loh sampai sekarang ya. Kemarin di IJX aja Ana ketemu tuh sama komunitas Metal Hero Indonesia. Coba Ana bahas lebih lagi ya perjalanan Gaban ini tuh di Indonesia. Jadi seberapa populer sih Gaban di Indonesia? Jadi Gaban ini kan adalah salah satu tokusatsu pertama yang masuk TV Indonesia. Salah satu ya. Jadi jangan kira yang tayang itu ya cuman Power Ranger, Kamen Rider, Sentai, dan Ultraman doang guys. Gaban pernah ditayangkan di Indonesia pada akhir 80-an hingga 90-an. Tayangnya itu di mana? Tayangnya di TVRI dan beberapa stasiun TV lainnya setelahnya. Bersama juga dengan Shider, Sharifan, terus juga ada kayak Juspion lah. Gaban ini kan jadi gelombang awal tokusatsu gitu yang dikenal sama masyarakat Indonesia. Jadi buat banyak orang, Gaban itu sama dengan nostalgia masa kecil. Sesimpel itu guys. Di live kemarin Ana banyak bahas Metal Heroes ya sama teman-teman di sini dan itu seru banget. Kita sampai bahas kayak Jiban, Winspector, Soul Brain, B-Fighter Kabuto dan lain-lain ya. Bahkan faktanya, sebelum Kamen Rider populer lagi di 2000-an ya, berarti era Heisei ini, Gaban dan Shider itu justru lebih dikenal sama masyarakat umum di Indonesia ini. Kalian juga pasti tahu ya dengan sebutan segede Gaban yang masih banyak diucapkan orang nih bahkan sampai saat ini. Jadi istilah segede Gaban adalah ungkapan lah bahasa Indonesia yang berarti itu sangat besar atau kayak gede banget. Nah, kembali membahas Cho Uchukeiji Gaban Infinity. Kehadiran seri terbaru ini tuh menjadi sebuah angin baru lah pastinya di dunia tokusatsu ya. Pasalnya untuk pertama kalinya Gaban itu akan hadir kembali dengan konsep baru yang akan tayang di era Reiwa. Di era modern dengan perkembangan teknologi yang jauh lebih canggih dari era sebelumnya. Jadi nanti kita akan punya Gaban era Showa, Gaban era Heisei, dan juga Gaban era Reiwa. Lengkap. Oke, tadi Ana udah bahas soal pengumuman trademarknya, profil, dan juga track record Gaban sampai ke popularitasnya di Indonesia ya. Setelah pengumuman trademark tadi, besoknya kita itu langsung mendapatkan rumor terbaru mengenai ini. Yang katanya, rumornya ya. Waralaba Super Sentai dan juga Metal Heroes bergabung untuk membentuk kontinuitas bersama dengan nama Universe Heroes. Jadi Universe Heroes itu ini guys, gabungan Metal Heroes dan juga Super Sentai. Dan di sini ditulis ya, note dari si produsernya. Kami menyarankan penggemar, jangan berharap pada Gaban klasik lama. Kebangkitan ini semua tentang generasi baru Space Sheriff. Bersiaplah untuk benar-benar terkejut
dengan visi kreatif Toei yang berani untuk proyek ini dan bagaimana mereka itu menghidupkan alam semesta baru ini. Universe Heroes sama dengan Metal Heroes dan juga Super Sentai. Super Sentai itu tidak mati, hanya bergabung dengan Metal Heroes sebagai Universe Heroes. Ditulisnya katanya begitu, guys. Super Gaban Infinity adalah seri pertama dari si Universe Heroes ini. Dan poin-poin rumornya lagi di sini, Gaban yang ini, yang era Reiwa ini ya, akan berubah dengan kartu dan juga tongkat ajaib. Gaban adalah hero merah dan warnanya mirip dengan hero Tatsunoko atau Gatchman ya. Gaban memiliki mecha salamander merah yang dapat bergabung dengan tongkat menjadi naga. Nah ini memang kan kapalnya bisa jadi naga juga ya di original ya. Terus Gaban bisa menjadi raksasa dan bergabung dengan mecha lain seperti Gridman katanya. Dan karakter lainnya yang masih disebutkan di rumor ini, ada juga yang namanya itu White Witch, seperti kayak pahlawan Sentai. Terus Gaban Infinity dan juga White Witch adalah pahlawan dalam seri ini. Biru, hitam, hijau masih belum diketahui. Jadi tiga ini adalah pahlawan manusia atau robot. Terus hitam adalah rival atau si penyihirnya, dan banyak siswa sihir yang muncul. Ini tema sihirnya jadi kental banget ya, karena memang yang disinggung dari rumor kemarin tuh ya sihir terus gitu. Terus tema ini tentang menangkap monster seperti Gachard yang menangkap Kemi. Item gimmick adalah kartu dengan banyak varian. Pahlawan metal, sentai, mecha, senjata, kartu serangan, dan banyak lagi. Toy line seri ini adalah maskot yang dapat bergabung dengan tongkat menjadi makhluk dan juga dapat bergabung dengan para pahlawan. Ya itu dia poin-poin rumornya ya. Nah yang terakhir Ana bahas ini ya masih sebatas rumor dan emang agak puyeng bacanya ya, karena campur-campur sama sihir guys. Kalau pendapat Anda pribadi ya, karena sudah jelas-jelas make nama Uchu Keiji Gaban, ya harusnya ada unsur-unsur Gaban yang dibawa lagi ke seri yang baru ini. Jadi kostum yang robotik dan metalik ya sebagai salah satu contohnya ya. Kan aneh gitu, lu bawa nama lama tapi bentuknya bener-bener baru. Apalagi tadi kan ya ada poin rumor yang bikin aneh itu ya agak cukup skeptis. Apaan tiba-tiba warnanya merah gitu ya. Ya rebranding boleh, kasih sentuhan lebih modern juga boleh. Tapi karena udah bawa nama Gaban, ya nggak boleh lupa juga gitu sama yang original ya. Seperti kayak Gaban Type G kan ya, dia itu ya dengan sentuhan yang baru tapi tetap tidak melupakan si Gaban yang original gitu. Pendapat terakhir Ana ya, tentu Ana mau kasih selamat buat para pencinta Metal Heroes di sini. Tentu pengumuman trademark itu bikin mereka super excited karena berasa Metal Heroes itu hidup kembali. Nah, buat fans Sentai ya I know lah, rasanya memang pedih gitu. Sentai harus berakhir pas fansnya juga masih banyak dan ngikutin banget sampai sekarang. Tapi kalian jangan jadi menghujat dan langsung skeptis juga gitu sama si Super Space Sheriff Gaban Infinity ini ya. Apalagi fans-fans baru ya jangan sampai berseteru sama fans lama nih ya. Dan buat fans lama, kasih kesempatan juga nih buat yang baru-baru itu untuk mengikuti si Gaban yang baru ini. Jadi jangan kalau mereka salah tuh langsung dihujat gitu. Jangan guys ya. Jangan seperti itu. Jadi kita turut senang lah Metal Heroes itu kembali dalam tanda kutip ya. Dan tetap nerima juga apa yang disajikan. Aneh sih tetap nerima-nerima aja lah terobosan-terobosan apa yang nanti bakal disajikan. Jadi mari kita tunggu dulu aja update berikutnya ya. Bakalan ada apa lagi. Mungkin aja sebelum tutup tahun ada update susulan lagi ya. Dan Anda bakalan update seperti biasa juga di fanpage dan bakalan dibahas juga seperti ini. Seperti biasa di YouTube ya. Jadi silakan berikan pendapat kalian mengenai ini. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak videonya. Kita bertemu di update selanjutnya ya. Bye-bye guys. Wakacau penonton!